Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 11 bulan Oktober 2024, saya akan membacakan Gemar. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 7-13. Demikian bunyinya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Oke. Kalau boleh saya beri judul firman Tuhan hari ini itu menggambarkan tentang berkat dan perlindungan bagi orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai respon atau ungkapan syukur terhadap pengalaman hidupnya yang penuh dengan bahaya dan ancaman, terutama pada saat dia berpura-pura gila di hadapan Abimelek untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah situasi berbahaya, Daud menemukan bahwa Tuhan selalu hadir untuk melindungi dan memberkati mereka yang takut akan dia. Seringkali ya kita membaca di Mazmur itu kata takut akan dia, takut akan Tuhan. Amsal pun juga mengatakan demikian. Di dalam ayat 7-13 kita melihat pemazmur menyatakan keyakinannya akan perlindungan dan berkat Tuhan bagi orang-orang yang takut akan dia. Jadi khotbah ini mengajak kita untuk memahami bagaimana berkat dan perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan, dan bagaimana kita dapat mengalami dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus percaya pada perlindungan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Nah, kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak, yang berarti adalah utusan, malaikat atau utusan. Malaikat Tuhan itu merupakan semacam agen, ya, agen Tuhan yang bertindak sebagai pelindung dan penolong bagi umatnya. Jadi malaikat ini adalah pelindung dan penolong bagi umat, kayak seperti kita ini. Malaikat itu bertindak sebagai penerima perintah dari Tuhan. Nah, berkemah itu dalam bahasa Ibraninya adalah koneh, ya. Kata ini berasal dari akar kata yang berarti berkemah atau tinggal di suatu tempat secara menetap. Ya, ini menggambarkan penjagaan Tuhan yang konstan dan terus menerus. Namanya tinggal di suatu tempat secara menetap. Berarti malaikat Tuhan berkemah itu sudah menyatakan bahwa Tuhan melalui malaikat-malaikatnya menjaga orang-orang yang takut akan dia. Berkemah itu mengandung makna bahwa Tuhan melindungi kita dengan penjagaan yang konstan, yaitu tidak hanya menjaga, tetapi Tuhan juga berjanji untuk meluputkan dari bahaya. Dikatakan di ayat tersebut, lalu meluputkan mereka. Jadi sudah paket lengkap, ya. Ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang selalu aktif dalam kehidupan orang yang takut akan dia. Jadi
kita ini harus percaya bahwa Tuhan melalui malaikatnya selalu melindungi kita dari bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat ya. Jadi bahaya yang kita alami atau persoalan yang kita alami, yaitu pertama ya kita harus percaya pada perlindungan Tuhan. Yang kedua, yang pastinya kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan disampaikan di ayat ke-9, dikatakan takutlah akan Tuhan. Itu sudah perintah yang Daud sampaikan ya. Takutlah, artinya ya kalau di bahasa Jawa ini ya takut toh ambek Tuhan kan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, kata takut ini menggunakan kata yirah ya dalam bahasa Ibrani. Takut konteks ini itu menggambarkan bahwa takut akan Tuhan itu lebih dari sekedar rasa takut. Ini adalah rasa hormat dan penghormatan yang sangat dalam. Jadi takut itu bukan berarti kita takut terus menghindari Allah, takut kita karena bersalah, enggak. Takut ini menyatakan bahwa kita respect atau menghormati Allah. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan. Jadi kita imani itu. Dalam pengertian ini takut adalah suatu penghormatan yang membawa pemeliharaan. Ketika kita hidup dengan rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan, Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan, baik kebutuhan fisik maupun rohani. Yaitu ini merupakan janji Allah. Di situ dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya, pastinya saya dan saudara. Jadi marilah kita takut akan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah yang kudus. Kuduslah engkau sebab Allah itu kudus. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah jagalah perkataan. Di ayat 13 dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu ya. Kata jagalah ini dari kata natsar ya, yaitu artinya menjaga atau mengawasi. Ini adalah perintah untuk berhati-hati terhadap perkataan kita. Lidah ini dikatakan isongka, yang melambangkan ucapan atau dan komunikasi. Jahat ini menunjukkan perkataan yang merusak. Ya, ra itu jahat dalam bahasa Ibrani. Mirmah itu tipu daya atau penipuan. Ini mengacu pada perkataan yang dimaksudkan untuk menyesatkan. Jadi jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jadi kita ini harus menjaga, bahkan mengawasi lidah kita dalam hal ucapan dan komunikasi ya, sehingga tidak menunjukkan perkataan yang merusak baik diri kita maupun orang lain. Dan jangan ada tipu daya atau penipuan di dalam tutur kata kita. Jadi tidak mengakibatkan menyesatkan orang lain. Jadi ayat ini tuh memberi peringatan praktis ya tentang pentingnya menjaga perkataan kita. Jadi lidah yang tidak dijaga itu dapat menyebabkan kehancuran. Tetapi mereka yang takut akan Tuhan itu harus menjaga lidah mereka dari perkataan yang jahat dan menipu. Jadi Mazmur ini tuh mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara, memastikan bahwa perkataan kita ini membawa damai dan kebenaran. Jadi apapun yang orang katakan terhadap kita itu ya amin, puji Tuhan. Bahkan sebaliknya kita mau katakan kepada sesama kita, oh puji Tuhan Pak, oh baik ya Bapak, oh dahsyat ya, seperti kata-kata yang membawa damai sejahtera. Jadi kesimpulannya adalah Mazmur 34 ayat 7-13 ini mengajarkan kita ini tentang pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan, percaya pada pemeliharaannya dan menjaga perkataan kita. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan,
kita dapat mengalami kebaikannya secara nyata dan menikmati kehidupan yang penuh berkat. Jadi Tuhan itu adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi mereka yang menghormatinya. Jadi 3 hal ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Berkat dan perlindungannya selalu turun atas kita. Yaitu apa? Percaya pada perlindungan Tuhan, tentunya takut akan Tuhan, dan menjaga perkataan. 3 hal ini yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, melainkan timbul di dalam hati sehingga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.